Peniupan sangkakala yang pertama. Sangkakala secara bentuk adalah seperti tanduk domba. Kecil di ujung, kecil di ujung, lebar di ujung yang lain lagi. Kayak tanduk. Ditiup berbunyi. Jika ditiup akan mengeluarkan suara, itu sangkakala. Adapun sangkakala yang disebut dalam pembahasan ini adalah trompet yang ditiup oleh malaikat, wallahu alam seperti apa bentuknya. Nanti. Dan kita pun akan lihat kok. Anda tidak akan melihat itu semuanya. Sebab itu hanya orang-orang yang tidak beriman nanti. Kita sebutkan. Orang beriman tidak akan menemukan kedahsyatan itu semuanya. Hari kiamat bermula dari peniupan sangkakala yang pertama. Kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama, matilah semua kehidupan. Yang disertai dengan binasanya semua penghuni langit dan bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ada beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Sebutkan dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup, sangkakala yang pertama, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup. Ada makhluk yang diizinkan Allah untuk tidak binasa. Tapi yang harus tahu ada, sebelum sangkakala pertama yang mengagetkan dan menakutkan itu ditiup, wahai ahli iman, dengar, nggak usah khawatir. Allah mencabut roh orang-orang yang beriman sebagai tanda kasih sayangnya dengan mengirim angin sejuk masuk ke rumah-rumah. Tidak ada orang yang menghirupnya kecuali tercabut nyawanya. Orang beriman meniup angin sejuk yang Allah kirim ke rumah, dia meninggal dunia saat itu. Sehingga tidak menemukan dahsyatnya kiamat. Tsumma yursilullahu rihan barida. Allah mengirim angin sejuk min qibali Syam, yang terhembus dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi, sehingga tidak ada di muka bumi ahadun, satu orang pun, fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin, tidak ada satu orang yang ada iman di dalam hatinya, illa qabadathu, kecuali tercabut nyawanya. Kecuali angin ini mencabut nyawanya, menjadi sebab kematian. Jadi tidak usah khawatir dengan gunjangan yang suamat, bintang berhamburan segala macam. Akan tapi dalam menafsiri ayat ada catatan. Ini saya tambahan karena tadi disebutkan siapa sih yang nggak mati. Di saat ditiupnya sangkakala yang pertama, siapa yang tidak meninggal? Para ulama menyebutkan bahwa saat ditiupnya sangkakala yang pertama, semua yang hidup akan mati kecuali 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat pencabut nyawa. Serta orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Nanti ada tambahnya Nabi. Nah, kenapa seperti itu? Ada beberapa banyak riwayat. Kenapa? Orang mati syahid tidak pernah mati. Al-ahya'un, mereka hidup. Indar bihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rizki dari Allah. Sehingga mereka tidak akan mati. Nah, ini adalah pengecualian. Cuman inna masya Allah itu berijtihad para ulama. Apa sih kira-kira? Karena tidak ada keterangan yang jelas bahwasanya makhluk yang tidak mati di saat ditiupnya sangkakala yang pertama, itu nasnya penjelasannya tidak jelas begitu. Jadi orang berbeda pendapat pun tidak ada masalah di situ. Tapi yang jelas harus mempercayai bahwasanya ada sangkakala yang ditiup nanti. Seiring dengan peniupan sangkakala pertama, setelah ditiup sangkakala yang pertama, akan terjadi beberapa hal peristiwa yang sangat menakutkan, mengerikan, di antaranya sebagai berikut. Jadi sebelum sangkakala ditiup itu, sebelum manusia dimatikan, itu berarti orang kafir itu. Mereka diberi takut di dunia dulu, melihat kenyataan semesta ini. Berubahnya keadaan langit yang tampak retak dan warna yang menakutkan. Jadi berubah langit. Fa idzan syaqqatis sama'u, jika mulai terbelah langit, fakanat wardatan kaddihan, kemudian warnanya itu warna kemerah-merahan seperti sesuatu yang meleleh. Oh, menakutkan seperti apa ini? Anda tidak melihat, Anda beriman.
Wangshaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah, dan saat langit terbelah-belah dan tampak rapuh. Orang pada ketakutan akan keruntuhan langit. Seperti kita melihat plafon retak-retak. Plafon mah kecil nih langit. Yauma tamurus sama'u mawra. Di hari langit berguncang dan terus bergerak tanpa henti. Gimana rasanya? Idza syamsu kuwirat. Kemudian yang kedua, matahari dan rembulan akan hilang cahayanya dan berubah menjadi gelap gulita. Karena dilipat oleh Allah. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari terhapus sinarnya. As-samsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamati. Matahari dan rembulan dilipat menjadi satu hingga sirnya cahaya. Bisa jadi karena rembulan itu memantulkan cahaya matahari untuk bumi, sementara tertutup sehingga sama-sama tidak mengeluarkan cahaya. Setelah itu, bagaimana keadaan semesta ini? Gulita, seperti buta semuanya. Bintang gemintang berjatuhan dan hilang sinarnya. Idzan nujumun kadarat, tatkala bintang gemintang berjatuhan. Ya. Kemudian lagi yang empat, gunung berhamburan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Tatkala gunung-gunung seperti bulu domba yang berhamburan. Menakutkan. Wa idzal jibalu suyirat, tatkala gunung-gunung berhamburan. Kemudian lautan menjadi api, keluar api di tengah laut. Idzal keluar api dari tengah laut, nggak usah bingung. Ternyata suatu ketika kita di pesantren dulu pengeboran air. Setelah air dibor keluar air, rupanya nggak sengaja, tak tahu bagaimana itu ada gasnya bagaimana nyala di Pondok Bangil waktu itu. Jadi di tengah air itu ada, di kucuran air itu ada api. Sampai anak-anak masak di situ, ada yang bikin macam-macam. Jadi ada di tengah air ada api. Masih ingat kami waktu itu. Jadi ngebor air, tiba-tiba keluar air, nggak tahu anak iseng bagaimana, tiba-tiba ketahuan bisa menyala situ. Akhirnya dikasih batu-batuan, anak-anak bakar-bakaran segala macam situ. Ini sebuah contoh kecil bahasanya, ya jangan bingung bagaimana laut berubah menjadi api. Idzal biharu sujjirat, tatkala lautan dikobarkan api di dalamnya. Berkobar api. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala yang pertama. Meninggallah semua manusia. Semua yang bernyawa. Kemudian setelah itu, setelah selesai peniupan sangkakala yang pertama, ditiup lagi peniupan sangkakala yang kedua. Setelah peniupan sangkakala pertama yang mengakibatkan semua makhluk hidup mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah, lalu ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya. Pada tiupan yang kedua ini, umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Mereka selanjutnya akan digiring di padang mahsyar untuk penantian yang sangat panjang. Puluhan ribu tahun. Bukan ribuan, puluhan ribu tahun. Yaitu menunggu pengadilan Allah. Masya Allah. Hingga ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yunzurun." Kemudian di saat ditiup lagi sangkakala, ditiup yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka bangun. Orang-orang pada bangun. Lalu yungdurun, mereka menanti hari atau menanti giliran mereka untuk diselesaikan permasalahannya. Wanfiqa fi suri fa idahum min al-jaddati ila rabbihim yansilun. Tatkala ditiupnya sangkakala yang kedua, maka mereka keluar dari kubur. Menghadap kepada Allah. Untuk bertanggung jawab, diperlakukan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan saat di dunia. Adapun jarak antara tiupan sangkakala pertama
Jadi setelah manusia dimatikan itu berapa tahun kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua? Tidak ada keterangan yang pasti. Bisa puluhan ribu tahun bisa. Bila sakia singkat wallahu alam. Tidak disebutkan. Namun hal tersebut pernah diisyaratkan oleh Nabi baina nafkhataini arbaun, antara tiupan trompet yang pertama dan kedua adalah 40. 40 windu, 40 abad atau 40 tahun, 40 minggu. Penyebutan 40 dalam hadis tersebut tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Maka perbedaan dalam penentuan jarak waktu di sini bukanlah merupakan pokok akidah. Akan tapi ini adalah cabang akidah yang umat boleh berbeda pendapat. Tapi kiamatnya pasti harus. Meniup trompetnya iya. Adapun jaraknya adalah furu akidah, cabang-cabang akidah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.